Shalom, Shalom, Pak. puji Tuhan, semua sehat ya. Saya senang hari ini di Devi pemimpin pujiannya semangat sekali ya. Ya memang begitu, harus semangat nih Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya berharap saudara semua juga sukacita dalam melayani Tuhan maupun dalam ibadah hari ini. Nah, saudara menjelang Bapak mertua kami, Bapak mertua saya meninggal, itu berpesan kepada kami, anak-anak, menantu, dan cucu. Jadi, Bapak mertua itu punya anak 12. Bu Thomas itu anak nomor yang ke-6. Dan dari 12 anak itu, 7 menjadi hamba Tuhan. 7 diantaranya itu menjadi hamba Tuhan. Yang lain, ya melayani tapi bukan hamba Tuhan, tapi aktif pelayanan di gereja. Nah, saudara, pesannya singkat saja. Anak-anakku, kalau nanti Bapak dipanggil Tuhan, tetaplah kalian dalam panggilan pelayanan. Teruskan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Teruskan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Jadi, Bapak Ibu mertua saya itu dulu pengusaha batik, saudara. Pengusaha batik di Solo. Tapi dalam perjalanannya, dia menerima panggilan Tuhan. Dia hanya lulusan SMP, mereka hanya lulusan SMP. Tapi dia begitu kuat panggilan itu, sehingga mereka tinggalkan usaha batiknya, sudah mulai merintis di satu desa, kampung, sekarang sudah jadi kota, untuk membuka jemaat, gitu ya, melayani Tuhan. Jadi pengusaha jadi hamba Tuhan, gitu. Mulai hidup lagi dari nol. Dan ketika saya main ke Solo, Bapak dan Ibu mertua sering bercerita bagaimana dulu memulainya. Gereja itu dibangun seperti gubuk begitu pertama kalinya. Tapi sekarang pelayanan itu menjadi besar. Gereja itu menjadi besar dan jemaatnya cukup banyak. Nah, saudara, biasanya kalau itu pesan yang diberikan oleh orang yang mau meninggalkan menjadi sangat penting sekali. Itulah sebabnya ketika kami mulai ada perasaan lelah untuk terus dalam panggilan, atau mulai ada perasaan-perasaan tidak bersemangat, gitu ya, kami diingatkan kembali dengan pesan orang tua. Tetaplah dalam panggilan pelayanan. Jangan tinggalkan panggilan pelayanan. Nah, hari ini saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tunaikanlah Panggilanmu. Tunaikanlah panggilan. Mari kita lihat dalam kitab 2 Timotius. Kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ya, ayat 1 sampai 5. Nah, yang ayat 6 sampai ayat 9 itu, ayat 8 itu sudah saya khotbahkan terkait dengan seri mahkota itu. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5, firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat
tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan teks ini baik-baik. Teks ini menjadi sangat luar biasa. Saudara memahami konteks ketika firman Allah ini disampaikan oleh Paulus. Ini adalah pesan terakhir dari Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Pesan terakhir orang yang akan meninggal itu biasanya dianggap sebagai wasiat, gitu kan. Nah, karenanya orang yang mendapatkan wasiat tersebut tidak boleh mengabaikannya. Nah, perikop ini khususnya ayat 1 sampai ayat yang ke-5, Saudara, ini merupakan wasiat dari Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Kenapa ini wasiat? Karena seperti tadi saya katakan, pesan ini disampaikan menjelang Paulus dieksekusi mati oleh Kaisar Romawi. Ayat 6 dan 7 sudah bisa melihat mengenai diriku, gitu kan. Darahku mulai tercurahkan dan kematianku sudah dekat. Tentu wasiat ini tidak hanya untuk Timotius kala itu, tetapi ini juga bagi kita sebagai Timotius masa kini. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang adalah, apa isi wasiat Paulus tersebut? Ya, wasiatnya kan jelas, tunaikanlah panggilanmu. Nah, isinya itu ada 3. Wasiat tunaikanlah panggilanmu itu isinya ada 3. Yang pertama, saudara, ya, tunaikan panggilanmu sebagai gembala. Jadi isi wasiat yang pertama itu adalah panggilan sebagai gembala. Perhatikan ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Perhatikan di sini, saudara, ayat 2 ini, ya, ayat 2 ini, atau dalam ayat 2 ini kita bisa melihat bahwa Paulus mengingatkan akan panggilan Timotius sebagai seorang gembala. Nah, tugas seorang gembala itu apa? Itu perlu diingatkan oleh Paulus kepada Timotius agar sepeninggal Paulus, Timotius tidak lalai menunaikan tugas atau panggilan sebagai gembala. Saudara, gembala itu tugasnya adalah memberi makan domba-domba. Perhatikan istilah beritakanlah firman. Ini diterjemahkan dari kata keruson ton logon. Keruson ton logon. Artinya apa? Khotbahkanlah firman itu. Khotbahkanlah firman itu. Nah, firman yang mana? Kata itu menunjuk firman tertentu.
firman yang spesifik, firman yang khusus, firman yang satu-satunya, tidak ada yang lain. Firman itu. Ini tentu menunjuk kepada hanya khotbahkan hanya firman-Nya Allah saja. Hanya khotbahkan firman-Nya Tuhan saja. Firman dari Tuhan. Firman Allah saja. Tentu ini berbicara dua hal. Yang pertama adalah khotbah. Seorang gembala yang berkhotbah itu harus berpusat kepada Yesus Kristus yang adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan yang kedua, seorang gembala harus berkhotbah yang fokus kepada Alkitab yang adalah firman Allah yang tertulis. Itu yang dimaksud berkhotbah, khotbahkanlah firman itu. Jadi seorang gembala harus mengkhotbahkan firman Allah, bukan firman yang lain. Ingat itu. Khotbah saudara harus khotbah firman Allah, bukan firman yang lain. Banyak orang yang suka berkhotbah, tetapi tidak mengerti prinsip-prinsip berkhotbah yang bertanggung jawab dan benar. Jadi jatuhnya apa? Jatuhnya khotbahnya itu asbun, asal bunyi. Yang penting ngeroh. Pokok khotbahnya tidak jelas. Bagaimana jemaat bisa tumbuh imannya? Kalau khotbahnya tidak berpusat pada firman Allah. Saudara, kami baru mendapat informasi dari teman sejawat bahwa ada satu gereja yang bersurat pada majelis daerah yang isi suratnya itu mosi tidak percaya kepada gembala sidangnya. Kenapa? Karena gembala sidang kalau khotbah itu bukan firman Allah yang diajarkan, yang disampaikan, yang dikupas, yang dieksposisi. Jadi lebih banyak pada kata-kata motivasi yang seorang gembala sidang bagikan seorang motivator dari suatu produk tertentu. Dan khotbah-khotbahnya lebih banyak menghakimi, intimidasi. Sehingga jemaatnya protes, saudara. Oh, jadi masalah. Ingat, keharusan turn logon. Beritakanlah firman itu. Firman yang mana? Firmannya Allah. Jangan yang lain. Saudara perhatikan. Nehemia pasal 8 ayat 9. Inilah prinsip berkhotbah. Nehemia pasal 8 ayat 9. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, perhatikan, dibacakan dengan jelas. Jadi seorang pengkhotbah membacakan teks itu dengan jelas. Teks ini sebagai dasar dalam berkhotbah, dibaca dengan jelas. Lalu dengan diberi keterangan-keterangan. Sehingga pembacaannya itu dimengerti. Perhatikan, diberi keterangan-keterangan. Diberikan penjelasan. Istilah dalam dunia teologi itu dieksposisi begitu rupa. Sehingga teks yang dibaca itu bisa dimengerti. Maka khotbahnya berputar pada teks itu. Jangan ngomong yang lain. Kisah Rasul pasal 28 dan 23. Ini juga bicara prinsip dalam berkhotbah. Iya, ini Paulus menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dengar baik-baik.
Ia menerangkan dan memberikan kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bukan kesaksian bagaimana kamu hebat, tapi kesaksian tentang kerajaan Allah. Pak, apakah tidak boleh bersaksi untuk diri sendiri, tentang diri sendiri? Boleh. Tapi kalau itu menjadi menu utama dalam setiap khotbah, saudara, orang lama-lama nek, muak. Ya. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, perhatikan, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Seorang pengkhotbah bertanggung jawab meyakinkan jemaat tentang Yesus, bukan tentang kehebatan pengkhotbah. Jadi, saudara, tugas orang gembala itu kalau berkhotbah harus kristosentris dan bibliosentris, berpusat pada Kristus dan berpusat pada Alkitab. Itulah makna dari keruson ton logon, tidak ada yang lain. Dan tugas orang gembala yang lain adalah membimbing domba-domba. Berarti kan di situ nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini berbicara tentang tugas orang gembala yang harus membimbing domba-dombanya, tidak hanya memberi makan. Ya, kadang-kala itu kan memang ada domba yang nakal, saudara. Perlu nasihat, perlu bimbingan, bahkan kalau perlu ditegur. Seorang gembala diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menegur domba-dombanya. Dalam Yohanes pasal 10, saudara, Tuhan Yesus mengatakan ada dua tipe gembala. Yang pertama itu gembala yang baik, dan yang kedua adalah gembala upahan. Gembala yang baik itu bertanggung jawab terhadap domba-dombanya, bahkan rela mati bagi domba-dombanya. Itu gembala yang baik. Dia bertanggung jawab mengenyangkan domba-dombanya. Dia bertanggung jawab membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Bahkan kalau perlu harus membela domba-dombanya dari terkaman serigala, memberikan nyawanya. Tetapi gembala upahan itu, saudara, tidak demikian. Dia tidak bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Bahkan kalau domba-dombanya ada mara bahaya, gembala upahannya lari meninggalkan domba-dombanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus berpesan sungguh-sungguh kepada Timotius agar tunaikanlah panggilan sebagai gembala itu. Yaitu berikanlah makan domba-dombamu dengan firman Allah, dengan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, yaitu firman Allah, keruson. Yang kedua, saudara, isi wasiat itu yang kedua adalah tunaikanlah tugas panggilanmu, panggilan sebagai pengajar, menunaikan panggilan sebagai pengajar. Kembali kepada teks kita 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Di sini Paulus mengingatkan tugas Timotius sebagai seorang pengajar. Yang pertama tadi adalah seorang gembala. Tugas utamanya seorang pengajar adalah menyampaikan pengajaran yang sehat. Tentu ini berbanding lurus dengan khotbah sebagai tugas seorang gembala tadi. Nah, saudara, musuh utama seorang pengajar itu apa? Musuh pertama seorang pengajar itu adalah yang pertama kemalasan. Malas.
Ini adalah musuh dari dalam diri seorang pengajar. Yaitu apa? Malas belajar. Karena sudah merasa jadi pengajar, jadi tidak perlu belajar. Sehingga kalau dia mengajar itu, ya itu aja itu. Sehingga kalau dia mengajar itu ambil materi orang lain dan didaur ulang. Begitu juga seorang gembala yang tidak bertanggung jawab kalau mau khotbah ambil materi khotbah orang lain didaur ulang seperti itu. Apakah tidak boleh? Ya, boleh-boleh saja. Itu hak asasi saudara. Tapi bagaimana dengan tanggung jawab saudara? Saudara, dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 dikatakan apa? Seorang guru, seorang pengajar akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, ini. Makanya jangan banyak yang ingin jadi guru. Akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Konteksnya ini kan terkait dengan apa? Dosa lidah. Jadi kalau pengajaran saudara menyesatkan orang, saudara berdosa dengan lidah saudara. Dan apa yang diajarkan yang sudah bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itulah sebabnya seorang pengajar rajin belajar. Jangan puas hanya dengan sarjana teologi, jangan puas dengan sarjana agama, tapi terus kembangkan dirimu, perbesar kapasitasmu. Jangan malas. Dalam Titus pasal 2 ayat 7-8, Paulus menasihati kepada Titus, hamba Tuhan harus mengajar dengan jujur. Ya. Hamba Tuhan harus jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajarannya dan tidak bercela dalam pemberitaannya. Ingat itu, seorang hamba Tuhan harus jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela. Jadi sampaikan pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat. Bagaimana caranya? Harus banyak belajar. Banyak hamba Tuhan yang semuanya pengennya itu serba instan. Kalau perlu dapat gelar sarjana teologi pun instan. Belajar instan. Sehingga khotbahnya terasa mie instan. Hambat. Saudara harus serius. Seseorang yang ingin jadi dokter, dia harus kuliah di fakultas kedokteran bersemester-semester, mengeluarkan uang banyak. Keponakan istri saya itu ada yang jadi dokter. Dan kakak ipar saya bilang, untuk dia bisa selesai dokter, itu sudah menghabiskan uang di atas 1 M. Untuk menjadi seorang dokter, kalau seorang itu ingin menjadi seorang lawyer, seorang pengacara, seorang hakim, harus kuliah di fakultas hukum, bersemester-semester. Nah ini, kalau saudara ingin menjadi pengajar jemaat, menjadi pengkhotbah jemaat kepada jemaat, belajar teologi yang benar. Jangan main instan-instan. Itu namanya saudara menipu diri sendiri, curang, tidak fair. Apalagi nih untuk urusan Tuhan, harus yang terbaik. Musuh yang lain itu ada musuh seorang pengajar itu, Pak. Murid yang telinganya tebal. Atau domba, dalam konteks ini domba yang telinga tebal. Jemaat yang telinga tebal. Domba yang tidak mau mendengarkan ajaran yang sehat. Gitu, saudara. Tetapi sukanya dongeng. Suka membuka telinganya buat dongeng. Kalau mendengar ajaran yang sehat, telinganya panas. Sukanya itu pengajaran yang menina bobokkan.
yang mengayun kanan ke kiri seperti itu. Tapi tidak punya dasar. Jadi jemaat itu fondasi imannya rapuh. Domba yang seperti ini, saudara, adalah domba yang tidak pernah dewasa. Kalau dulu disebut dengan domba kutu loncat. Nah, nggak suka pengajaran yang sehat, lalu loncat ke gereja yang lain. Sekarang ini disebut dengan domba yang suka berselancar di media sosial. Karena sekarang kan banyak gereja virtual. Nah, pengajar itu juga menghadapi yang namanya guru-guru palsu, saudara. Pada zaman Timotius ada banyak guru palsu di tengah-tengah jemaat yang dilayani, yaitu jemaat Efesus. Ada orang-orang tertentu yang mengajarkan ajaran lain, dikatakan. Ada juga seorang yang bernama Hermenius dan Philetus. Ini adalah guru-guru palsu. Dan cirinya apa? Guru palsu itu. Ya jelas cirinya ya mesesatkan ya. Dongeng-dongeng, silsilah-silsilah. Ya. Itu yang tidak berasal dari Tuhan. Lalu menyebabkan terjadinya perpecahan. Ya. Menyimpang dari kebenaran. Ya. Tidak sampai pada tujuan iman. Dan jelas menimbulkan masalah dalam jemaat. Seperti tadi yang saya sampaikan. Ada surat dari orang kawan yang memberitahu pada jemaat yang protes gembalanya karena pengajarannya sudah tidak sehat, tidak lagi Injil sepenuh, mungkin Injilnya tinggal seperempat, mungkin tidak sepenuh lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tugas seorang hamba Tuhan adalah mengkanter ajaran-ajaran dari guru-guru palsu itu. Karenanya harus banyak belajar, banyak membaca Alkitab, dan banyak berdoa. Itu tugas panggilan kedua yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Panggilan sebagai pengajar. Yang ketiga, panggilan sebagai pemberita Injil. Perhatikan ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ada banyak ayat, pada ayat ini saudara, Paulus mengingatkan tugas yang ketiga dari Timotius. Panggilan yang ketiga dari Timotius, yaitu sebagai pemberita Injil. Jika saudara merujuk pada Efesus pasal 4 ayat 11, di sana ada 5 karunia jawatan, dan rupanya Paulus itu memiliki 3 karunia jawatan, yaitu gembala, mengajar, dan pemberita Injil. Nah, Paulus mengingatkan itu, tunaikan panggilanmu sebagai pemberita Injil. Sekalipun seorang gembala itu sibuk dengan khotbah, sibuk dengan pengajaran, tetapi tidak boleh melalaikan tugas pemberitaan Injil. Ini tidak boleh digantikan dengan yang lain. Karena apa? Kebutuhan utama manusia adalah kabar tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di luar sana, ada banyak orang yang berteriak-teriak, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Setiap hari mereka berteriak-teriak, ya Tuhan tunjukilah aku jalan yang benar, jalan yang lurus. Dan jawabnya ada pada saudara. Kabarkan itu. Sebarkan itu, siarkan itu ke seantero dunia. Sekarang ini tiba musim penuaian besar-besaran bagi Tuhan. Kalau dulu seolah-olah pintu-pintu begitu susah dibukakan. Tapi sekarang di zaman internet ini, saudara, di zaman digital ini, di zaman sosial media menguasai kehidupan manusia, pintu pemberitaan Injil terbuka selebar-lebarnya. Gunakanlah itu
sosial media memberitakan Injil. Kalau kita pelajari kehidupan Paulus, dari ketika dia dipanggil menjadi seorang rasul, sampai dia meninggal, sampai dia mati, tidak ada kegiatan lain yang paling utama dalam hidup Paulus, yaitu memberitakan Injil. Ketika dalam perjalanan ketemu seseorang, dia memberitakan Injil. Ketika dalam perjalanan naik kapal, di situ dia memberitakan Injil. Bahkan ketika kapalnya karam pun, di situ dia memberitakan Injil. Bahkan ketika di dalam penjara pun, dia menangkan banyak orang. Prinsip hidupnya adalah, kalau dia tetap hidup, maka dia harus memberi buah, yaitu jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Nah, spirit ini yang Paulus ingatkan kepada Timotius, jangan lupa tunaikan tugas pemberitaan Injil. Saudara, 2 abad yang lalu, seorang misionaris besar, William Carey, pernah mengusulkan pendirian badan misi pada pertemuan misi dunia. Nah, pemimpin sidang secara spontan berkata demikian. Duduklah anak muda. Jika Allah ingin mempertobatkan orang kafir, Ia akan melakukannya tanpa bantuanmu atau bantuanku. Jadi dengan kata lain bahwa apa yang menjadi usulan William Carey itu dianggap mimpi siang bolong. Tuhan tidak perlu dibantu. Kalau Tuhan ingin mempertobatkan orang lain, orang kafir, tidak perlu bantuan manusia. Tetapi William Carey tidak surut dengan semangatnya untuk memberitakan Injil. Kita tahu dia pergi ke India, memenangkan jiwa-jiwa di sana. Nah, usulan William Carey ini, saudara, didasarkan pada firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, bilang tidak. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku. Penginjilan itu penting karena semua manusia membutuhkan keselamatan. Ini adalah kebutuhan yang utama dari manusia. Keselamatan, pengampunan dosa. Pemberitaan Injil adalah kewajiban setiap orang percaya. Apakah saudara mendapatkan karunia penginjilan atau tidak? Tapi ini tugas bersama-sama. Berilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini adalah mandat untuk semua orang, terutama adalah saudara sebagai hamba Tuhan. Ya, tanggung jawab untuk semua orang. Dan ingat, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Makanya berapapun harganya, pemberitaan Injil tidak boleh ditawar. Karena terkait dengan keselamatan jiwa-jiwa. Berapapun harganya, jika itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, maka bayarlah. Jangan surat tawar-tawar. Ya, terima tadi Paulus juga mengatakan bertahan dalam penderitaan. Memang memberitakan Injil itu selalu atau paling tidak dibayang-bayangi yang namanya penderitaan. Banyak orang-orang yang memberitakan Injil berujung di penjara, bahkan dibakar hidup-hidup. Tapi itu semua tidak boleh menyurutkan, menjadi tawar-menawar dengan pemberitaan Injil. Kita harus pergi memenangkan jiwa-jiwa. Saudara, kata tunaikan itu kan berasal dari kata dasar tunai. Ya. Ini adalah suatu istilah dalam sebuah transaksi jual beli, kan? Kalau seseorang mau membeli barang, maka dia harus bayar tunai, lunas, dilunasi tunai. Jika tidak, maka itu dianggap berhutang, kredit, hutang.
Nah, saudaraku, ketika kita menerima panggilan Allah untuk melayani, itu artinya kita sedang mengadakan transaksi dengan Allah dalam tugas pelayanan. Tekan kontrak dengan Allah dalam tugas pelayanan. Nah, tanggung jawab kita adalah melunasi, menyelesaikan tugas tersebut tunai. Artinya sampai akhir. Jika tidak, maka kita dianggap berhutang kepada Allah sampai kapan. Karena itu, saudara, tunaikan panggilan sebagai seorang gembala. Tunaikanlah panggilan sebagai pengajar dan tunaikanlah panggilan sebagai pemberita Injil. Selesaikan, lunasi itu. Kenapa? Di ayat 1 dijelaskan. Nanti kita semua akan kita pertanggungjawabkan di depan pengadilan Kristus. Kita membaca ayat 1 sekarang. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan itu kan. Di hadapan Allah, di hadapan Kristus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Demi penyataannya dan demi kerajaannya. Tunaikanlah panggilan penggembalaanmu. Tunaikanlah panggilanmu sebagai pengajar. Tunaikanlah panggilanmu sebagai seorang pemberita Injil. Karena kita semua nanti akan menghadap pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan semuanya itu. Sudah ingat kembali ayat 8. Maka sudah layak menerima mahkota yang telah Tuhan janjikan itu. Yaitu mahkota kebenaran. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa